gajah-gajah Sumatera yang terakhir. Silakan Anda bisa mengarahkan Anda parkir saya ataupun parkir atas. Dan Anda pun bisa langsung memasuki rumah Aceh Sumatera beserta perawat-perawat gajah. Dan untuk posisi pertama, kali ini ada gajah Sumatera kami yang bernama Cici. Wah, halo Cici. Nah, para pengunjung kali ini Cici akan memperlihatkan fungsi dari kaki gajah dan bagaimana ketika Cici membantu kiper kami bisa naik ke atas leher gajah dengan melalui kaki depannya. Boleh dong diberi semangat tepuk tangannya. Di sini Cici tampil bersama kiper kami yang bernama Kak Fajar. Selamat sore Kak Fajar. Nah, para pengunjung, Cici ini berusia 12 tahun dan Cici ini hasil perkembangbiakan Taman Safari Indonesia Bogor dengan indukan Linda dan sang pejantan Taru. Dan cara turunnya dengan cara bagaimana Cici? Dengan kembali menggunakan kaki depannya. Oke, terima kasih Mas Fajar. Dan untuk posisi kedua, kali ini ada gajah Sumatera kami yang bernama Inul. Wah, halo Inul. Nah, para pengunjung, ada berbagai macam cara ketika kiper bisa naik ke atas leher gajah, bisa melalui kaki depan, kaki belakang, belalai ataupun dengan posisi gajah duduk. Dan kali ini Inul akan membantu perawat kami bisa naik ke atas leher gajah dengan melalui belalainya. Wow, unik sekali ya. Di sini Inul tampil bersama kiper wanita cantik kami yang bernama Kak Irma. Selamat sore Kak Irma. Nah, para pengunjung, Inul ini berusia 18 tahun dan Inul pun hasil perkembangbiakan Taman Safari Indonesia Bogor dengan indukan Linda dan sang pejantan Davi. Dan cara turunnya dengan cara bagaimana Inul? Dengan cara berseluncur dari atas kepalanya. Terima kasih Kak Irma. Dan untuk posisi terakhir, nah kali ini ada gajah Sumatera kami yang bernama Tati. Di sini Tati tidak akan membantu perawat kami bisa naik ke atas leher gajah, namun Tati akan memperlihatkan fungsi dari belalai gajah. Bagaimana sih Mbak ketika gajah mengangkat sesuatu dengan mempergunakan belalainya? Dengan cara seperti apa Tati? Wah, ternyata dengan cara dilihat seperti ini. Halo kalian, selamat sore. Nah, para pengunjung, Tati ini usianya 28 tahun dan Tati ini berasal dari Palembang. Itu dia penampilan ketiga ekor gajah Sumatera kami telah memasuki arena panggung gajah Sumatera. Dan para pengunjung, ada berbagai macam cara ketika gajah meraih makanan yang sulit mereka jangkau. Yang pertama, wah lihat Tati. Tati meraih makanan di atas pohon dengan menaiki tonggakan kayu sebagai alat penopang kakinya dan meraih makanannya mempergunakan belalainya. Belalai gajah ini merupakan perpaduan antara hidung dengan bibir atasnya. Dan tidak hanya Tati, di sini pun ada Inul. Dengan cara seperti apa Inul? Boleh dong diberi semangat tepuk tangannya untuk Inul. Nah, para pengunjung, ternyata Inul mampu mengangkat kedua kaki depannya dan meraih makanannya mempergunakan belalainya. Ini terbukti walaupun gajah memiliki postur tubuh yang cukup besar, akan tetapi gajah ini memiliki keseimbangan tubuh yang cukup baik. Dan kali ini di depan saya sudah ada Cici. Di sini Cici akan mengambil makanan yang berada di permukaan tanah dengan mempergunakan ujung belalainya. Nah, Bapak Ibu bisa Anda perhatikan pada ujung belalai gajah Asia, mereka memiliki satu ruas jari. Berbeda dengan gajah Afrika mereka memiliki dua ruas jari pada ujung belalainya. Dan aktivitas selanjutnya, nah setelah Tati dan Inulnya merasa lelah, jika di hutan mereka akan mencari tempat yang aman dan nyaman yang dapat mereka pergunakan untuk merebahkan tubuhnya. Nah, para pengunjung, inilah yang gajah lakukan ketika mereka sudah sangat lelah. Mereka akan membaringkan tubuhnya ini pada satu sisi kanan ataupun sisi kiri, dengan sebelah daun telingannya ini menempel ke lantai ataupun ke permukaan tanah, yang berfungsi ketika gajah ini mendengarkan ancaman bahaya sekecil apapun, maka gajah ini akan segera terbangun karena gajah memiliki indera pendengaran yang cukup baik. Dan tentunya ketika gajah tertidur, tidak selalu mereka membaringkan tubuhnya. Gajah pun bisa tertidur dengan posisi berdiri, dengan belalai yang menempel ke lantai ataupun ke permukaan tanah. Dan ini berfungsi ketika kawanan gajah tertidur. Tidak semua gajah tertidur, melainkan ada beberapa gajah yang tidak tidur untuk menjaga kawanannya dari ancaman bahaya.
Dan di mana waktu tidur dari hewan gajah ini tidak banyak, mereka hanya memerlukan 4 hingga 6 jam per hari. Dan sisa waktu tidurnya mereka pergunakan untuk mencari makanan, minuman, ataupun bermain dengan kawanannya. Nah, Bapak Ibu, gajah ini kan besar dan juga berat. Kira-kira ketika gajah ini berjalan, mengeluarkan suara atau tidak? Ada yang tahu? Tidak. Di sini Cici akan membuktikan. Apakah ketika gajah ini berjalan, mengeluarkan suara atau tidak? Didengarkan. Bagaimana? Apakah dia mendengar? Tidak. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nanti kita cari tahu alasannya ya. Kenapa sih ketika gajah ini berjalan, mereka tidak mengeluarkan suara sekecil apapun. Aktivitas selanjutnya, wah di ujung sana sudah ada Inul. Apa yang akan dilakukan oleh Inul untuk merobos rintangan? Wah ternyata dengan cara merangkak seperti ini. Nah para pengunjung, karena kita tahu gajah ini tidak dapat melompat, maka mereka akan merobosnya ini dengan cara merangkak. Semangat, tepuk tangannya lagi dong buat Inul. Terima kasih. Dan para pengunjung, tentunya gajah yang tampil di kesempatan sore hari ini merupakan gajah Asia yang berjenis kelamin betina. Induk gajah akan melindungi anaknya ketika dalam ancaman bahaya. Dan perlu Anda ketahui, masa bunting dari hewan gajah ini bisa mencapai 22 bulan dan hanya melahirkan 1 ekor anak gajah saja. Dan kali ini Kak Irma akan berperan menjadi anak gajah dan tadi akan berperan menjadi induknya. Bagaimana Kak Irma, siap? Siap. Oke, hati-hati Tati. Perhatikan kaki depan dan kaki belakangmu. Tubuhmu besar dan juga berat Tati. Hati-hati. Bagaimana sisa ekor induk gajah melindungi anaknya dari ancaman bahaya? Boleh dong diberi semangat tepuk tangannya. Para pengunjung, ternyata induk gajah mereka akan melindungi anaknya ini tepat di bawah rongga dadanya. Karena gajah dewasa mereka memiliki rongga dada yang cukup luas. Jadi beginilah seekor induk gajah melindungi anaknya dari ancaman bahaya. Bagaimana Kak Irma, aman? Aman. Oke, terima kasih tadi. Terima kasih Kak Irma. Dan kali ini saya akan mengundang Bapak Ibu yang ingin berperan menjadi anak gajah. Ada yang berani? 1 orang dewasa yang berani jadi anak gajah bisa langsung naik ke atas panggung. Boleh silakan, bisa langsung naik ke atas panggung. 1 orang dewasa ya. Oke, disiapkan kameranya. Selamat sore Kak, dengan kakak siapa? Iwan, dari mana Kak? Dari Palembang. Wow, selamat datang di Taman Safari ya. Boleh silakan seperti contoh Kak Irma tadi ya. Oke, 1 kampung sama tadi ya. Maju lagi Mas. Oke, dilemesin kakinya ya. Dilemesin kakinya Kak. Oke, Kak Iwan, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, ke Taman Safari sama siapa? Sama anak istri. Ada pesan-pesan terakhir gak buat anak istri? Enggak ya. Tangannya gini aja Kak. Tangannya gini. Oke. Lihat kameranya ya, jangan takut. Hati-hati Tati. Perhatikan kaki depan dan kaki belakangmu. Oke, hati-hati. Tatinya betina loh Pak. Hati-hati. Boleh dong diberi semangat tepuk tangannya. Oke, lihat kameranya Pak. Pak, lihat kameranya. Oke, bagaimana Pak, aman? Aman. Oke, ditunggu sebentar, jangan dulu bangun ya. Ditunggu sebentar, jangan dulu bangun ya. Oke, boleh silakan bangun nggak? Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, bagaimana perasaannya ditidurin sama gajah? Deg-degan, tapi aman ya? Dapat sedikit kenang-kenangan dari Taman Safari. Terima kasih. Dan para pengunjung, tentunya gajah-gajah di Taman Safari selalu kami rawat, terutama kami rawat untuk bagian kakinya, yaitu perawatan untuk kuku pada gajah. Ada yang tahu nggak jumlah kuku kaki gajah ini berapa? Ada yang tahu? Ayo adik-adiknya, ada berapa? Ada 5. Coba Tati Inul diangkat dari sebelah kaki depannya. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Ada berapa Mbak? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Tepat sekali, hanya 5 buah kuku.
Dan di mana kuku kaki gajah ini selalu kami rawat, kami bersihkan setiap hari. Dan tak lupa selalu kami potong setiap 1 bulan sekali dengan mempergunakan alat. Alatnya seperti ini. Ini yang dinamakan dengan rinet ataupun pisau yang memang dikhususkan untuk memotong kuku pada satwa. Bagaimana sih Mbak cara pemotongannya? Nah, dipotong untuk bagian kuku yang telah memanjang. Dan bisa Anda perhatikan, pada ujung rinet ini memiliki lengkungan. Lengkungan ini berfungsi untuk membersihkan sela-sela pada kuku gajah. Dibersihkan sela-selanya. Dan untuk kulit yang kasar akan kami bersihkan dengan mempergunakan sabut kelapa. Oke, itu untuk bagian kaki depannya. Sebelum kita lihat bagian kaki belakangnya, udah ada yang pernah lihat gigi gajah? Gigi gajah udah pernah lihat? Belum, tapi dibuka dulu mulutnya. Nah, bagaimana kelihatan? Kelihatan. Nah, para pengunjung gajah ini memiliki 4 buah gigi geraham. 2 di atas, 2 di bawah, dan 2 gigi seri yang tumbuh menjadi gading. Dan inilah bentuk dari gigi gajah. Gajah ini bentuknya sama halnya seperti kepala pada tangan manusia. Dan beratnya ini bisa mencapai 4-5 kg. Dan di masa hidupnya gajah hanya mengalami pergantian gigi sebanyak 6 kali saja. Terima kasih Kak Irma. Itulah dia perawatan untuk gigi-gigi pada gajah. Sekarang kita lihat bagian kaki belakangnya. Nah, jumlah gigi kaki depan dan kaki belakangnya sama apa beda? Ada yang tahu? Coba kita hitung bareng-bareng ya. Oke, Tati Inul diangkat lagi sebelah kaki belakangnya. Oke, ada berapa Mbak? Ada 1, 2, 3, dan 4. Hanya 4 buah kuku saja. Dan di mana pada telapak kakinya ini mereka memiliki bantalan. Bantalan lemak yang sangat empuk. Jadi inilah alasan kenapa ketika gajah berjalan mereka tidak berbunyi. Karena gajah memiliki bantalan lemak yang sangat empuk seperti ini. Itulah dia perawatan untuk kuku pada gajah. Dan kali ini saya akan mengundang Bapak Ibu yang ingin memegang tekstur dari kulit gajah. Ada yang mau pegang? Kakak maju, pegang kulitnya yang tadi, ayo cepat. Dan nanti akan keliling kepada kita semua untuk memegang tekstur dari kulit gajah. Ayo, tante Mapi, ayo. Dan bagi Bapak Ibu untuk selalu menjaga putra-putri Anda agar tidak naik ke atas panggung gajah Sumatera, untuk selalu mengikuti arahan dari petugas-petugas kami. Dan para pengunjung tentunya bagi Anda untuk selalu menjaga putra-putri Anda agar tidak naik ke atas panggung gajah Sumatera, untuk selalu mengikuti arahan dari petugas-petugas kami. Nah, para pengunjung perlu Anda ketahui ketebalan kulit gajah ini bisa mencapai 2-3 cm. Tetapi kulit gajah ini cukup sensitif terhadap paparan sinar matahari ataupun gigitan serangga, sehingga mereka senang berendam di dalam air ataupun berkubang di dalam lumpur. Dan bisa Anda perhatikan pada kulit gajah ini memiliki tangan ataupun keriput. Nah, ini berfungsi untuk mengatur suhu tubuhnya dari paparan sinar matahari. Bagaimana kulit gajah ini kasar apa lembut? Kasar, tepat sekali. Nah, para pengunjung, setelah ini saya akan memberikan pertanyaan bagi Bapak Ibu ataupun adanya yang bisa jawab. Nanti dapat kenang-kenangan dari Taman Safari Indonesia. Nanti ya Bu. Oke, sekarang kita lihat lagi aktivitas selanjutnya. Nah, kali ini Tati dan Inul akan mendinginkan suhu tubuhnya. Gajah mendinginkan suhu tubuhnya ini dengan cara mandi. Mereka mandi dengan mempergunakan lalainya. Diambil airnya, didiamkan beberapa saat. Dan ketika sudah, mereka akan semburkan ke seluruh tubuhnya. Dan para pengunjung, di mana belalai gajah ini mampu menampung air sebanyak 8 liter air. Dan belalai gajah ini dapat dipergunakan untuk mencari makanan, minuman, ataupun mengangkut barang. Tapi fungsi utama dari belalai gajah yaitu alat untuk bernafas. Nah, bagi Bapak Ibu yang telah memegangnya, kami mohon untuk kembali ke tempat masing-masing ya. Karena setelah ini saya akan memberikan pertanyaan yang bisa jawab. Nanti dapat kenang-kenangan dari Taman Safari Indonesia. Dan para pengunjung, kali ini saya mau tanya nih, bagi Bapak Ibu yang tahu, nanti dapat kenang-kenangan dari Taman Safari Indonesia. Oke, ada yang tahu nggak masa bunting dari hewan gajah ini berapa bulan? Yang tahu boleh angkat tangan? Berapa Kak? 22 bulan. Melahirkan berapa ekor anak gajah? 1 ekor anak gajah. Karena kakaknya udah jauh dapat kenang-kenangan dari Taman Safari. Terima kasih. Dan para pengunjung, betul sekali masa bunting dari hewan gajah ini bisa mencapai 22 bulan. Dan hanya melahirkan 1 ekor anak gajah saja. Nah, setelah Tati dan Inul membasahi seluruh tubuhnya, mereka akan merasakan gatal. Jika
Jika di hutan mereka akan mencari pepohonan ataupun bebatuan yang kasar untuk menggosok-gosokkan tubuhnya seperti yang Tati dan Ino lakukan. Nah, para pengunjung, inilah yang gajah lakukan untuk menggarukan tubuhnya. Gajah menggarukan tubuhnya ini dari ujung kepala hingga pangkal ekornya yang berfungsi untuk menghilangkan parasit, yaitu seperti kutu, jamur ataupun kulit mati yang menempel pada tubuhnya. Dan para pengunjung Taman Safari Indonesia, perlu Anda ketahui juga bahwa gajah Sumatera ini mengalami ancaman serius, yaitu berupa deforestasi hutan, penebangan liar, pemburuan gading, ataupun akibat konflik antara gajah dengan manusia. Dan di mana di habitat alam aslinya, yaitu di Sumatera, gajah ini hanya tertinggal kurang lebih 2.500 ekor lagi. Dan satu informasi untuk Anda bahwa Taman Safari Indonesia kita memiliki 52 ekor gajah Sumatera yang terdiri dari 11 untuk gajah jantan dan 41 untuk gajah-gajah betina. Dan dengan bangga, Taman Safari Indonesia telah berhasil mengembangbiakan satwa gajah sebanyak 33 kali anak gajah yang telah lahir di Taman Safari Indonesia. Termasuk Lino. Lino ini hasil pengembangbiakan Taman Safari Indonesia dengan indukan Linda dan sang pejantan David. Wah, Ino bawa apa ini, Ino? Oke, terima kasih. Coba kita lihat isinya. Wah, di dalam ini berisikan satu buah kaos. Kaos yang bertuliskan Save the Sumatran Elephant. Dan di depannya juga ada gambar gajah yang sedang memegang kuas lukis. Wah, Mbak, emang gajahnya bisa melukis? Tentu saja, inilah dia hasil karya dari gajah Sumatera kami yang bernama Ino. Wow, ini bisa melukis loh Bapak Ibu. Coba kita tanya sama Ino ya. Ino, Mbak mau tanya, yang di depan juga penasaran. Emang benar ini hasil karya dari Ino? Iya, benar ini hasil karya dari Ino katanya. Wah, hebat sekali Ino. Lalu dibawa ke depan lukisannya mau diapain? Mau ditarik buat dijual? Iya, mau ditawarin buat dijual katanya. Ya udah, kalau mau ditawarin buat dijual, gimana kalau Mbak bantuin? Mbak kasih harga 200.000. Ino setuju nggak 200.000? Kenapa ini? Ada yang tahu nggak kemahalan atau kemurahan? Kemahalan, ternyata Ino nggak tahu harga. Ya udah, kalau kemahalan gimana kalau kita diskon? Diskonnya nggak tanggung-tanggung, 50%, jadi 100.000. Ino setuju? Yakin? Yakin. Nah, baiklah para pengunjung, di sini Ino menjualkan hasil karya dari gajah Sumatera kami berupa lukisan di atas kaos dengan harga 100.000. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin membelinya, Anda bisa langsung naik ke atas panggung dan Anda pun akan mendapatkan hadiah, yaitu hadiahnya seuntayan kalungan bunga dari Ino sebagai ucapan terima kasih. Seperti ini contoh kalungan bunga dari Ino. Boleh silakan, mungkin ada. Oke, disiapkan kameranya. Dilepas tangannya yang mau terbang. Oke, jangan takut ya. Oke, ditunggu sebentar ya. Jangan takut. Lihat kameranya. Di sini Ino hanya ingin mengucapkan terima kasih adik ganteng kata Ino karena telah membeli hasil karya dari gajah. Terima kasih Bunda karena telah mengajarkan anaknya untuk senantiasa melestarikan satwa-satwa langka dengan cara membeli kaos lukis gajah. Oke, direntangin tangannya. Ada kameranya. Boleh ngambil kameranya di atas, Bu. Oke. Jangan takut ya, lihat kameranya. Dan para pengunjung, tentunya dengan Anda membeli hasil karya dari gajah Sumatera kami, itu artinya Anda telah ikut serta dalam melestarikan satwa-satwa langka khususnya untuk gajah-gajah Sumatera. Terima kasih adik ganteng kata Indo karena telah membeli hasil karya